Apakah boleh kita menabung untuk membeli rumah? Boleh. Boleh, tapi nggak boleh kita melupakan hak, kewajiban dikeluarkan zakatnya, kemudian memberikan nafkah kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kemudian juga kepada orang-orang yang punya hak sanak kerabat itu. Mengumpulkan boleh. Kalau memang kita ingin beli rumah, kita mencicil, tapi jangan sampai kita lupakan haknya dia. Bagaimana cara kita mengatur waktu? Ini sudah saya jelaskan di buku waktu, terutama bagi ummahat. Bisa, asal dia bisa ngatur, insya Allah bisa. Cuma kan kadang-kadang nggak pandai ngatur. Nggak pandai ngatur, dia bangun, anaknya bangun, dia bangun juga. Kemudian dia ngurus anaknya. Mestinya di saat anaknya tidur, dia bisa lakukan pekerjaan ibadah yang lainnya. Jadi mestinya dia bisa ngatur bagaimana anak ini ikut kepada kita. Umumnya sekarang pagi, ini anak nggak tidur, kan bisa kita lakukan. Dia ngurus, ada juga yang bisa kita lakukan. Apakah ngajarkan kebaikan kepada dia, atau dia lagi anteng udah makan, kita bisa sholat duha, bisa kita baca Al-Quran, bisa baca buku yang bermanfaat. Nanti kita ajak main lagi. Waktunya tidur siang, anak diajak untuk tidur. Sore bangun, kita lakukan lagi yang lain. Dengarkan zikir-zikir kepada Allah. Bisa, tinggal bisa nggak dia ngatur waktunya? Gitu. Kalau dia bisa ngatur, insya Allah. Saya sebutkan di antara cara mengatur waktu di buku Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Tapi itu belum lengkap. Itu belum lengkap. Nah, insya Allah nanti saya akan lengkapi lagi. Bagaimana cara mengatur waktu yang terbaik. Bagaimana sikap kita terhadap kasus terbunuhnya si Yono dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini orang ini matinya dibunuh atau diapakan orang ini? Loh, saya tanya antum yang nanya ini, matinya diapakan? Dibunuh. Dia sebagai tertuduh atau memang orang yang berbuat? Tertuduh kan? Kalau tertuduh bukan dibunuh. Seandainya pun dia berbuat juga bukan dibunuh, harus diapakan? Disidang kan? Seperti orang yang korupsi, ketahuan, diapakan? Langsung dipenjara atau disidang dulu mestinya. Kan hukum yang berlaku demikian. Membunuh orang yang nggak bersalah hukumnya berat. Membunuh seorang mukmin, seorang muslim hukumannya berat dalam Islam. Ancamannya berat. Sekarang untuk pelajaran bagi antum semuanya. Antum buka ayatnya. Ini karena sekarang ini darah itu dianggap satu hal yang remeh. Darah itu dianggap satu yang nggak ada harganya. Sebentar bunuh orang. Bahkan ada satu lembaga yang dibolehkan untuk membunuh orang tertuduh. Nggak boleh dalam Islam. Siapapun dia. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, anda lihat di ayat 93. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya apa? Neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, Allah sediakan azab yang pedih. 5 Allah sebutkan. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka yang pertama dia apa? Balasannya apa? Jahanam. Yang kedua, kekal dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, dilaknat orang itu. Dan yang kelima, Allah sediakan azab yang pedih. Jadi bukan masalah kecil, masalah darah ini. Bahkan kata Nabi, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Nggak boleh membunuh seorang muslim, satu orang muslim, sama juga membunuh manusia semuanya. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, wa man qatala nafsan fakana man qatala nasa jami'a. Jadi orang yang membunuh satu jiwa seolah-olah dia bunuh manusia semuanya. Jadi ini harus diingat ini yang seperti ini. Bukan masalah kecil. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakana man qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada jiwa yang lain, maksudnya bukan dalam rangka qisas, bukan qisas, atau dibuat kerusakan di muka bumi, maka seolah dia membunuh semua manusia. Karena apa? Dengan terbunuh satu jiwa ini hilang keturunannya. Hilang kan? Keturunannya, nggak ada keturunan lagi dia dengan dibunuh.
Makanya nggak boleh orang itu membunuh seorang muslim, nggak boleh. Membunuh orang kafir aja yang tidak ikut dalam medan perang, boleh atau tidak? Nggak boleh. Sekarang kita punya tetangga orang kafir, kita nggak senang dengan orang kafir ini, kita bunuh, boleh atau tidak? Nggak boleh. Bahkan kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan Islam, atau dalam riwayat yang lain zimmiyan, yang kalimat mu'ahad dalam Sahih Bukhari, yang zimmiyan dalam riwayat Nasai, maka dia nggak akan mencium aroma sorga. Membunuh orang kafir aja dengan sengaja dia bunuh, dia nggak akan mencium aroma sorga. Apalagi dia membunuh seorang muslim. Orang kafir nggak boleh, kecuali di medan perang. Jadi betul-betul masalah darah ini besar dalam Islam. Dan Allah akan tanya di hari kiamat. Maka yang pertama dihisab dalam hadis yang Sahih Bukhari, awalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama dihisab dari kiamat, yang pertama kali antara hubungan manusia dengan manusia tentang masalah darah. Hubungan manusia dengan Allah dari kiamat yang pertama kali masalah sholat. Darah pertama kali. Makanya ini nggak boleh kita membela. Kalau orang membunuh seorang muslim, harus dikecam habis-habisan orang itu. Apakah bentuknya lembaga atau yang nggak ada yang namanya ahlu sunnah membela orang membunuh orang yang nggak ada, itu bukan ahlu sunnah itu. Kalau ahlu sunnah dia akan membela orang muslim yang dibunuh, bukan membela orang yang membunuh. Oh, yang membunuhnya mungkin dia mujtahid. Dari mana dia mujtahid? Kapan dia belajarnya? Mujtahid itu orang yang alim, yang menguasai Quran dan sunnah. Mujtahid, dia berijtihad. Bukan orang nggak ngerti berijtihad membunuh orang. Kalau begitu, betapa banyak nanti orang yang dibunuh kaum muslimin dengan sebab itu. Jadi ini perbuatan dosa besar. Di dunia akan diazab orang yang membunuh itu, di barzakh akan diazab, di akhirat lebih keras lagi nanti diazab orang yang membunuh seorang muslim. Tadi saya sebutkan berapa? 5 Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran teman-teman, belum lagi hadis Nabi yang lain. Nanti orang yang dibunuh akan nanya. Dalam keadaan orang yang membunuh ini memegang kepala yang dibunuh, dia mengatakan, ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh ya Allah. Itu penghinaan yang luar biasa. Allah akan share dimasukkan dalam neraka dengan sebab itu dia. Banyak berita yang menakut-nakuti umat Islam dengan pernyataan bahwa kaum kafir sudah berhasil masuk ke dalam pemerintahan, jumlah umat Islam ini sedikit. Jadi bagaimana? Ya sekarang apa Nabi menyuruh para sahabat untuk masuk ke parlemen orang kafir? Orang kafir menguasai parlemen, kita masuk aja semuanya. Apa Nabi Musa nganjurin orang beriman masuk semua parlemen orang Firaun? Tidak. Kita orang yang beriman tetap di luar, bukan masuk. Karena kita harus lihat dalam pandangan Islam, ini sistem yang ada ini kufur atau tidak. Karena harus dilihat. Tanya kepada para ulama tentang masalah ini. Demokrasi ini dalam Islam bagaimana timbangan dalam Islam? Kufur atau tidak kufur? Kita nggak mengkafirkan orangnya, perhatikan loh. Nggak mengkafirkan, tidak. Tapi hukum ini nggak berlaku, hukum Islam. Saya tanya kepada antum, hukum yang ada ini berlaku nggak hukum Islam? Tidak. Cuma kita nggak mengkafirkan orangnya, tapi nggak berlaku. Nah kalau kita masuk dalamnya, apa kemudian kita mainkan hukum Allah atau tidak? Yang terjadi memainkan hukum Allah. Kalau udah masuk ke dalam parlemen, masuk hukum Allah dimainkan atau tidak? Kan yang dipakai suara yang mana? Terbanyak. Bukan dalil lagi, bukan Quran dan Sunnah. Yang dipakai apa? Suara terbanyak. Jadi kalau suara terbanyak mengatakan riba itu halal, halal nggak semuanya kata mereka? Halal kata mereka. Kalau zina bagi mereka halal, atau LGBT sekarang lagi ribut ini. Kalau ada yang mengatakan dari parlemen halal, semua ikut jadi undang-undang. Ini kan memainkan hukum Allah atau tidak? Memainkan hukum Allah. Karena yang dipakai bukan orang yang beriman, orang yang berilmu, tapi apa? Suara terbanyak. Dalam Islam nggak ada yang seperti ini. Jadi kita jangan ditakut-takuti bahwa izahnya Islam bukan dengan masuk ke parlemen, bukan kita jadi pimpinan di parlemen, bukan. Izahnya Islam ini dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu, dengan apa? Amal.
Bahkan kalian memerangi orang kafir dengan amal kalian, kata Rasulullah. Memerangi orang kafir dengan amal kalian. Orang kafir takut kepada Rasulullah sejauh perjalanan berapa? 1 bulan. Jadi Rasulullah baru mempersiapkan ini, perangnya masuk 1 bulan. Rasulullah mempersiapkan, orang kafir udah takut 1 bulan perjalanan. Kalau sekarang, karena umat Islam gak punya ilmu yang cukup, amal soleh juga jauh, iman juga jauh. Akhirnya apa? Ya mereka terkena penyakit apa? Wahan, takut dengan berita-berita yang ada. Nggak boleh takut, dan nggak boleh juga menakutkan kaum muslimin, nggak boleh. Jadi nggak akan membahayakan tuh rencananya orang kafir sehebat apapun, tidak akan membahayakan umat Islam. Kata Allah dalam Al-Quran, ini Al-Quran, Allah menyebutkan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian sabar, takwa kepada Allah, nggak akan membahayakan. Tipu daya mereka, makarnya mereka, nggak akan membahayakan kalian. Ini Allah yang berfirman dalam surah Ali Imran. Ini banyak sekarang ini beredar tentang pinjaman-pinjaman yang syar'i. Gimana sih pinjaman yang syar'i itu gimana? Gitu. Kalau dia nggak mampu bayar itu gimana? Kena denda apa enggak? Jadi sekarang pokoknya dia bayar ini, ya. Terus waktu-waktu dia nggak mau bayar lagi karena nggak ada duit. Tahun depan bayarnya, kena nggak hukuman? Kalau kena hukuman sama nggak dia dengan bank? Jadi jangan pakai nama-nama syar'i. Ini nama yang mulia ya syar'i. Sama juga dengan nama-nama sunnah. Dipakai perumahan sunnah, ini sunnah, obat herbal sunnah. Ini karena dunia ya dikorbankan sunnah ini. Karena dunia dikorbankan syar'i, bank syariat, semua syar'i. Dari mana syariatnya? Jadi ini mesti tanya kepada orang-orang yang berilmu. Tanya, ngerti? Ini banyak dikorbankan ya, nama sunnah untuk mencari apa? Dunia. Paling untung ingkang seberapa lah, tapi dikorbankan sunnah. Nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Jangan kita menghinakan sunnah Nabi yang sangat mulia ini dengan obat-obatan, dengan pakaian, dengan rumah dan yang lainnya. Nanti akan menyebar lagi kalau dia sudah pengobatan sunnah. Berarti kalau orang berobat dengan dokter nggak sunnah, beda aja jadinya tuh. Ini perumahan sunnah, berarti yang lain, yang perumahan yang lain bid'ah nantinya. Rusak agama nanti. Akhirnya nanti menyebar lagi. Ini motor sunnah, nanti ada motor bid'ah, mobil sunnah, semua nanti. Antum mengkorbankan sunnah dengan dunia, nggak boleh. Dosa besar. Yang pertama kali mulai dapat dosanya itu. Kenapa? Dia mulai man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an qusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mengajak manusia pada sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, dia akan dapat dosanya dan dosa orang mengikutinya. Anda perhatikan itu. Cuma jualan paling perumahan itu untungnya berapa miliar? Kecil miliaran itu. Dunia dan seisinya aja nggak ada harganya di sisi Allah. Nggak ada harganya meskipun seperti nyamuk. Sekarang perumahan ini paling untung berapa miliar? 10 miliar, 20 miliar umpamanya. Kok dikorbankan sunnah Nabi? Perumahan sunnah. Nggak boleh seperti itu. Bahkan kadang dihalalkan bank dengan sebab itu. Katanya sunnah. Kok antum main bank juga? Kita bekerja dari siang sampai malam untuk memberikan nafkah. Nah, bagaimana tentang masalah ini? Ya sekarang antum tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Tinggal kita mengatur waktu aja. Antum lihat para sahabat, tabi'in, para ulama, mereka punya istri nggak? Punya istri, punya anak. Bahkan istri kadang di antara mereka lebih dari satu. Anak juga mereka banyak. Gimana mereka ngatur waktu? Ke Syalbani, anaknya banyak Syalbani. Kerja jadi apa? Servis jam. Paling 1 jam 2 jam servis jam cukup buat dia makan dan istri dan anaknya cukup. Masuk lagi perpustakaan. Bacanya 12 jam bacanya. Ini yang orang sekarang kerjanya 12 jam. Bacanya 5 menit sudah nggak kuat. 5 menit. Jadi udah nggak benar. Kita udah membalikkan tujuan hidup ini. Tujuan kita itu akhirat bukan dunia. Dan kita nggak pernah mengatakan kita sibuk baca buku, sibuk ibadah, sibuk nuntut ilmu. Yang ada selalu kalau urusan sibuk apa? Kerja, dagang, usaha.
Nggak pernah orang bilang sibuk. Maka saya balik kalau orang mau ketemu saya sibuk, betul sibuk. Kenapa? Saya harus baca dalam sehari berapa jam. Saya juga harus ngurusin yang lain, ngurusin umat. Sibuk. Jadi kadang-kadang yang dikatakan orang sibuk itu orang kerja aja sibuk. Justru paling sibuk ini orang yang ibadah kepada Allah. Disuruh kita sibuk dengan ibadah kepada Allah. Bagaimana kalau seorang penceramah dia mengambil upah dari ceramahnya? Ini yang jadi masalah ini tadi. Dia harus punya usaha sendiri. Kita lihat contoh para nabi. Para nabi mengatakan, la as'alukum alaihi ajra in ajriya ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah dari kalian. Upahku Allah yang jamin. Nabi Zakaria dia sebagai apa? Kayu. Dagang kayu, pandai kayu. Nabi Daud pandai besi. Nabi Muhammad SAW pengembala kambing dan yang lainnya. Cari upah dengan yang halal. Kita cari yang halal. Adapun dakwah kan kewajiban, kita harus memberikan ilmu kepada umat ini. Kita mampunya cuma umpamanya seminggu 3 kali, ya seminggu 3 kali kita sampaikan dakwain kepada umat ini. Tapi kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan dia dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini dapat ganjaran atau tidak? Dari Allah. Ganjarannya sangat-sangat besar. Bayangkan orang yang mengajarkan kebaikan didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh apa? Ikan di laut semuanya. Berapa juta tuh ikan di laut? Nggak kehitung. Mendoakan untuk siapa? Untuk muallimin nasal khaira. Orang yang mengajarkan manusia kebaikan didoakan oleh ikan. Ganjar nggak bisa kehitung. Daripada uang yang diberikan, mendingan dia ngajar karena Allah SWT. Adapun usaha bisa dicari yang lain. Banyak usaha yang halal. Ribuan usaha yang halal. Bisa. Dia dagang kopi dari pagi sampai jam 8 tutup. Siangnya dia bisa baca buku. Bisa. Tinggal dia mau atau tidak. Jual susu kedelai. Ada ustaz jual susu kedelai. Cuma berapa jam dia bisa dakwah. Dan cukup buat istri anaknya. Banyak cara dagang. Tapi jangan mengharap dari manusia. Dan jangan juga minta-minta kepada manusia. Udah masuk waktu zuhur. Iya, waktu zuhur udah masuk. Jadi gak mungkin semua pertanyaan dijawab ini.